Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin Muslim, NIM 16220113. Saya akan membuat video ringkasan tugas 1-5 untuk memenuhi ujian tengah semester tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi apapun bentuk dan serta tujuannya. Organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, sumber daya manusia adalah semua potensi yang dimiliki oleh manusia yang dapat disumbangkan atau diberikan kepada masyarakat untuk menghasilkan barang atau jasa. Adapun tantangan dalam manajemen sumber daya manusia, yang pertama tantangan lingkungan, yang kedua tantangan organisasi, yang ketiga tantangan individu. Dan adapun praktek-praktek sumber daya manusia, yang pertama training sistem formal, mengacu pada pelatihan formal yang diberikan kepada karyawan. Organisasi dapat memberikan training formal secara luas atau mengacu pada skill yang harus dikuasai dan beberapa sosialisasi. Yang kedua, voice mechanism, bentuknya adalah formal, governance system, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, berakhir dalam tingkat kepentingan dari suatu jabatan dalam organisasi. Yang ketiga, job definition, pendefinisian jabatan yang jelas dan membantu karyawan memahami tugas dan fungsinya secara baik sehingga dapat dipastikan bahwa karyawan tidak akan melakukan aktivitas pekerjaan yang tidak terkait dengan fungsi dan tugasnya. Pendefinisian jabatan secara jelas dapat melalui pendefinisian uraian jabatan secara jelas dan dengan individual action. Poin 3, analisis dan desain pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan yang dilaksanakan dengan mengamati cara atau mengadakan interview terhadap pekerja dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor. Desain pekerjaan merupakan bagian dari manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas, desain pekerjaan juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Analisis jabatan merupakan upaya yang mendapatkan informasi mengenai suatu jabatan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat memegang jabatan tersebut dengan baik. Analisis pekerjaan dipakai untuk berbagai tujuan, baik sektor publik maupun sektor swasta. Adapun tujuan analisis pekerjaan, yang pertama, job classification, penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Yang kedua, job evaluation, suatu prosedur mengklasifikasikan pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Yang terakhir, job design structuring, meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan menstrukturalisasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Kemudian perencanaan sumber daya manusia. Beberapa definisi dan pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut Andrew E. Sikula. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Yang kedua, pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut William B.
Weller dan Keith Davis. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain dengan baik. Yang ketiga, pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut Mondi dan Nu. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Adapun manfaat sumber daya manusia, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal melalui perencanaan sumber daya manusia berkualitas yang sesuai, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Pihak HRD bisa mencari orang yang tepat dan berdedikasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga nantinya perusahaan berjalan menuju kepastian yang telah diharapkan sesuai dengan visi dan misi. Mengembangkan pendapatan, tentu saja sumber daya yang berkualitas mampu memberikan hasil yang optimal pada perusahaan, sehingga melalui perencanaan sumber daya yang sesuai akan didapatkan kandidat terbaik yang bisa bekerja maksimal dalam memajukan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Dari sisi ini, maka keuntungan perusahaan juga bisa makin bertambah. Berkat kinerja yang baik, tentu akan lebih banyak pelanggan yang menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga keuntungan perusahaan meningkat dalam waktu yang cepat. Yang berikutnya, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawaian. Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir tatkala lamaran mereka diserahkan. Melalui rekrutmen, individu-individu yang dimiliki keahlian yang dibutuhkan didorong untuk membuat lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan. Hasil rekrutmen adalah sekumpulan pelamar kerja yang diseleksi untuk menjadi karyawan baru. Proses rekrutmen juga berinteraksi dengan aktivitas-aktivitas sumber daya manusia lainnya, terutama evaluasi kinerja, kompensasi, pelatihan, pengembangan, dan hubungan karyawan. Program rekrutmen yang baik perlu melayani banyak tujuan yang kadang kala bertentangan. Tujuan perekrutan yang kerap disebutkan adalah untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja. Namun kumpulan-kumpulan pelamar tersebut dapat menjadi sedemikian besarnya sehingga sangat mahal untuk diproses. Perekrutan juga perlu memikat pelamar yang sangat berbobot, yang sangat berminat, dan penerimaan tawaran pekerjaan. Dasar-dasar program rekrutmen yang baik mencakup faktor-faktor. Adapun faktor-faktornya: 1. Program rekrutmen memikat banyak pelamar yang memenuhi syarat. 2. Program rekrutmen tidak pernah mengkompromikan standar seleksi. Yang ketiga, berlangsung atas dasar yang berkesinambungan. Yang terakhir, program rekrutmen itu kreatif, imajinatif, dan inovatif. Salah satu isu kunci dalam filosofi rekrutmen adalah apakah akan mempromosikan sebagai besar dari dalam perusahaan ataukah akan mengangkat dari luar guna mengisi kekosongan-kekosongan pada semua jenjang perusahaan. Adapun kendala-kendala rekrutmen yang sukses haruslah peka terhadap kendala-kendala rekrutmen. Batasan-batasan ini muncul dari organisasi, perekrut, dan lingkungan eksternal. Kendala-kendala yang lazim dijumpai dalam rekrutmen meliputi: yang pertama, karakteristik organisasional, citra organisasi, kebijakan organisasional, rencana-rencana strategik, dan rencana-rencana sumber daya manusia. Kebijakan-kebijakan rekrutmen, kondisi eksternal, daya tarik pekerjaan, dan persyaratan pekerjaan. Mungkin
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi